Oke. Nah, nomor 1, konfigurasinya fixed bias. Yang diketahui di sini penguatannya minus 220, kemudian RE kecilnya 6,5 ohm. Nah, di sini RB dengan RC-nya nggak tahu nilainya berapa. Jadi, yang kita punya, yang diinginkan penguatan tegangannya segini, lalu RE-nya sudah ada, kemudian input tegangan DC-nya 20 volt, lalu betanya 130. Nah, di sini biasanya kalau dari saya soal ini berunut. Jadi kalau ini yang tidak diketahui RB dengan RC, supaya mudah, karena ada yang diketahui ini RE dengan AV, saya bisa menanyakan secara runut RB dulu, RC, kemudian nanti sisanya parameter penguatan yang belum ada, impedansi input, impedansi output, kemudian penguatan arus. Nah, di sini kita bisa menganalisis DC-nya dulu. Nah, di sini RE kecil sudah tahu nilainya. Jadi, gambarkan dulu rangkaiannya seperti biasa. Kemudian, kalau biasanya dari loop dulu nih, baru nanti mencari RE kecil. Kalau sekarang kebalik. Dari RE kecil, kita hitung ke belakang. Kita runut ke belakang. Jadi, dari RE kecil, ini yang belum tahu. Oh, sebentar ya, hujan takut suara masuk. Dari rumus RE kecil sama dengan 26 mV per IE, ini bisa kita cari IE-nya, arus emiternya, yang DC. Kita balik rumusnya jadi 26 mV dibagi RE kecil, masukkan angkanya, dapat 4 mA. Kemudian IE-nya sudah tahu, karena loop-nya kita pilih yang ini, kita bisa mencari arus basis dari IE ini. Dari hubungan IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Atau IB sama dengan IE dibagi beta plus 1. Masukkan angka-angkanya, kalau saya dapatnya 30,53 mikroampere. Nah, dari sini baru kita masukkan ke loop ini, min VCC, ditambah IBRB, ditambah VBE sama dengan 0. Ini bisa kita cari RB sama dengan RB sama dengan VCC dikurangi VBE dibagi IB. Masukkan angka-angkanya, dapat 632,075 kilo ohm. Nah, setelah itu kita bisa mencari lewat analisis AC. Nah, ini gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya. Kemudian dari yang sudah diketahui penguatan tegangan, kalau kita turunkan sama dengan V output dibagi V input, atau minus minus beta IBRC dibagi IB beta RE, atau sisanya minus RC per RE. Nah, di sini kita bisa balik, karena yang dicari RC, jadi RC sama dengan minus AV dikali RE. Masukkan angka-angkanya, saya dapatnya 1,43 kilo ohm. Nah, setelah itu seperti biasa, mencari impedansi input. Sini, RB paralel beta RE, masukkan angka-angkanya, dapat segini.
impedansi inputnya, lalu impedansi output di sini sama dengan RC. Kemudian penguatan arus, kalau kita turunkan I.O. dibagi arus input, nanti dapat beta RB dibagi RB plus beta RE. Masukkan angka-angkanya, saya dapatnya 129,83. Oh iya, soal kuis ini saya ambil dari soal UTS tahun lalu. Dan ini salah satunya, maksudnya karena tahun lalu pesertanya 36 orang, sekarang 37 orang, jadi nggak beda jauh. Nanti saat UTS, dapat soalnya nanti seperti yang tadi, gambar, kemudian ada nilai yang sama, biasanya saya ngambil yang sama VCC-nya, nanti setiap orang akan beda-beda dapat angkanya. Misalnya ada yang NRP nomor urut sekian sampai sekian, AV-nya minus 220. Yang berikutnya ada yang 230, ada yang 240, dan seterusnya. RE-nya juga nanti ada yang dapatnya beda-beda. Betanya juga beda-beda, jadi nanti saat UTS, misalnya ada kejadian tahun lalu ada yang nyontek temannya, angkanya sama persis. Sementara soalnya angkanya beda. Jadi hati-hati nanti UTS ya. Soalnya nggak akan sama seperti kuis, sama untuk semua, nggak akan. Yang nomor 2 ini juga sama, diambil dari soal UTS yang tahun lalu. Kalau yang nomor 1 ini nomor urut 13, bisa lupa NRP-nya berapa, penimnya maaf. Yang ini yang diambil, saya ambil dari nomor urut 3 soalnya. Jadi ada yang dapat angkanya enak, ada juga nanti yang dapat angkanya kurang enak. Cuma kalau yang nomor 2 ini saya usahakan soalnya waktu itu semuanya seragam pakai Thevenin. Jadi kalau kita tes syarat, otomatis syaratnya tidak akan terpenuhi. Nah, nomor 2 ini gabungan dari voltage divider ini dengan dengan emitter bias. Karena tadi ada catatan CE-nya dilepas. Ya, bentar. Nah, karena ini ada voltage divider, kalau misalnya kita ingin mengerjakan dengan cara aproksimasi, harus kita tes dulu syaratnya. Beta RE ini harus lebih besar dari 10 R2. Nah, ini kita masukkan angkanya, betanya 100, RE-nya 680, kemudian R2-nya 13 kilo. Ternyata di sini beta RE-nya 68 kilo ohm, 10 R2-nya 130 kilo ohm. Jadi syaratnya tidak terpenuhi. Aproksimasi tidak bisa dipakai, dia mau nggak mau harus pakai Thevenin. Nah ini seperti biasa untuk analisis DC-nya. Yang Thevenin, gambarkan rangkaian pengganti Thevenin-nya. Kemudian kita cari R Thevenin. R1 per R2, lalu tegangan Thevenin atau tegangan yang ada di R2 ini. Saya hitungannya dapat 11,82 kilo ohm dan 1,64 volt. Kemudian sama seperti biasa, kita pilih loop yang ini supaya lebih mudah. Di sini saya mencari IB-nya dulu. Jadi IE-nya saya ganti dengan beta plus 1 dikali IB. Kemudian IB-nya bisa kita cari
masukkan angka-angkanya, dapat segini. Kemudian IE-nya juga bisa kita dapatkan. Setelah itu RI kecilnya bisa kita dapat kalau IE-nya sudah dapat. Kemudian untuk analisis AC, nah ini karena CE-nya dilepas ini, jadi di bagian input R1, R2 bisa kita satukan jadi R aksen. Kemudian di kaki emitter ada, ada RE. Lalu di kaki kolektor ada RC. Dan karena diketahui ada RO, langsung masukkan saja RO-nya. Jadi ini langsung kita hitung. Oke, sebentar ya. Kayaknya ada yang... Bentar. Ada yang telat masukin. Oke, itu dulu ya. Kita selesaikan dulu ini. Nah, balik lagi ke sini. R aksennya bisa kita pakai tadi R1 paralel R2. Kemudian setelah itu kita mencari nilai ZB dari seperti biasa dari perumusan ini. Kemudian impedansi inputnya kalau yang emitter bias murni itu RB paralel ZB. Nah, karena di sini jadi R aksen, nah, sehingga untuk impedansi input perumusannya menjadi R aksen paralel ZB. Lalu impedansi output, kita lihat di sini RC paralel RO. Kemudian penguatan tegangan. Di sini untuk tegangan outputnya minus beta IB, minus beta IB dikali RC paralel RO. Lalu tegangan inputnya IB kali ZB, pakai saja ini langsung. Ini nanti setelah dimasukkan, setelah diturunkan kemudian jadi beta, minus beta kali RC paralel RO dibagi ZB, dapat minus 3,94. Kalau yang saya hitung segini. Kemudian AI-nya jangan lupa memasukkan RO di bagian output. Kalau yang bagian inputnya biasanya RB, nah ini jangan lupa karena pembagi tegangan diganti jadi R aksen. Dimasukkan angka-angkanya, dapatnya segini kalau saya. Paling itu aja. Ini nanti saya upload, jadi bisa untuk belajar. Bisa dilihat lagi jawabannya. Nilainya maksimum 100. Angka akhirnya nggak sama persis nggak apa-apa, nanti saya lihat, saya hitung-hitung lagi. Kalau ada yang beda jauh, mungkin ada yang nggak teliti. Kemudian karena 2 soal, jadinya masing-masing nilainya 50-50. Paling itu aja. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk kuisnya itu aja? Kalau dari saya cukup ya. Cukup. Kalau gitu minggu depan mau kuis atau mau tugas aja?
Gimana? Gimana? Kalau tugas ngobrolnya Kalau tugas ngumpulinnya kenapa? kalau tugas ngobrolnya tuh minggu depannya atau minggu apa sih, minggu depannya atau minggu pas lagi apa itu pertemuannya Bu? Minggu Jadi tujuh. kalau tugas saya kasih sekarang, dikumpulkan minggu depan. Ya. Minggu depan kita bahas bareng-bareng. Gimana? Saya buat tugas Bu. Mau tugas aja? Kalau Boleh. saya, yang lainnya nggak tahu deh. Mulai Yang lain gimana? mulai aja Bu kalau pas Oke, kalau gitu, kalau tugas, ya. Saya ambil 3 soal aja. Emitter forward yang nomor 24 ini gambarnya. Ini saya besarkan. Jadi saya tuliskan ini. Emitter forward yang gambar 5.162. Kemudian common base. Gampang saja yang ini. Saya ambil gambar 5.165. Nah, kalau kolektor feedback karena nuruninnya lumayan, saya skip aja ini. Jadi langsung saja ke kolektor DC feedback yang gambar 5.169 ini. Di 3 soal tugas nanti saya tuliskan setelah ini. Di yang gambar 5.169 ini ada diketahui GOS 22 mikrosiemens. Jadi nanti ini tolong dikonversi dulu ke resistansi. Jadi ini sebenarnya GOS sama dengan 1/RO. 1 dibagi tahanan dalam RO. Ya, nanti ini dihitung dulu, dibalikan dulu. Nah, untuk setiap soalnya, seperti biasa, cari RE kecil, kemudian impedansi input, impedansi output, dan penguatan tegangan dan penguatan arus. Paling itu aja tugasnya. Nanti kita bahas minggu depan. Bentar. Kemudian untuk UTS mau berapa soal? Kalau perbandingan tahun lalu itu 4 soal, tapi soal nomor 2 itu sebenarnya dipecah lagi. Jadi sebenarnya ada 5 soal, waktunya 3 jam. Mau sama seperti tahun lalu 5 soal atau mau dikurangi? Kalau 3 soal hanya 2 jam, kalau 4 soal 2,5 jam. Serah kalian. Bu boleh diulangi tadi Bu? UTS mau berapa soal? Untuk perbandingan tahun lalu itu 5 soal, waktunya 3 jam. Ini saya serahkan. Kalian kalau mau 3 soal ya cuma 2 jam waktunya, kalau 4 soal cuma 2,5 jam. Terserah, gimana? Atau saya lihat dulu ya.
jadwal UTS-nya. Hari Selasa kan ya, tanggal 6 April UTS-nya. Ada yang ngambil matematika nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Jadi kalau yang ke atas ada yang ngambil ini nggak? Analisa numerik atau sistem komunikasi serat optik atau statistika teknik? Ada, Bu, mengambil analisis numerik. Sebentar, ini siapa barusan? Dina? Iya, Bu. Sehari 3 ujian? Iya. Oke, kalau gitu soalnya 3 aja ya. Jadi 2 jam supaya yang ujiannya ada beberapa bisa istirahat juga. Jadi nggak terus-terusan nih. Baik, Bu. 3 Terima soal kasih. gimana? Semuanya? Iya. Deal? Semuanya? Deal? Iya, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Paling itu aja dari saya. Yang di sini ada yang kesulitan ngumpulin nggak? Bu, tadi saya learningnya agak error gitu, jadi pas ngumpulnya agak ragu, takut kesumbit atau enggaknya gitu, Bu. Boleh dicek nggak punya saya, Bu? Ada atau enggaknya? Jadi takut enggak ada gitu. Ariwandi ya. Ariwandi ya. Iya, Bu. Ada. Ada. Oh, ada ya, Bu ya? Mm. Oh iya. Makasih, Bu. Oke. Ini ada yang Saskiswa di sini nggak ada ya? Yang lainnya nggak ada ya? Siapa, Bu? Yang ada di sini nggak ada masalah kan? Oh, kalau saya nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada,